Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu yang indah pagi hari ini. Kami rindu lebih dalam bersama dengan Engkau, dan kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Kami mau mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya, saya percaya, saya berharap setiap saudara bisa merasakan ya hadirat Tuhan. Jangan sampai ada yang terlewatkan menikmati hadirat Tuhan. Nah saudara, saya sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan di minggu lalu ya, kita perlu mengingat kembali bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat saudara. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua sudah semakin dekat. Oleh sebab itu mari kita terus mempersiapkan diri kita ya di hadapan Tuhan. Apa yang belum kita lakukan, yang dikehendaki Tuhan, mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Puji nama Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan satu judul, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mari kita ucapkan bersama-sama yuk, 1, 2, 3. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ya, puji nama Tuhan. Saya mau minta tolong, ada sukarelawan yang suaranya mantap ya, Pak Nelis nih, orang timur ini suaranya mantap nih. Tolong maju ke depan Pak Nelis ya, bantu saya. Karena ayatnya cukup banyak Pak Nelis, jadi saya minta tenaga muda untuk membacakan ya. Iya, sini Pak Nelis ya. Makasih banyak sebelumnya. Ya, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Ya, kita akan baca Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Silakan Pak Nelis. Ayat 1 sampai 42. Panjang ya. Ya, ayat pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, sebentar. Ayat 9 ditampilkan lagi. Nah, ini saya akan ulang ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab
orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Perhatikan ya, kata seorang ya. Sekali lagi, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi, orang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, ya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, lanjut Pak. Lanjut ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu, yang pertama kita melihat harus ada namanya kesehatian. Silakan lagi ayat 19. Ya, saya ulang. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, lanjut. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Amin. Ya, terima kasih Pak Nelis. Ya, ayat terakhir ditampilkan dulu. Ya, itu saudara saya ingin ulang juga. Kurang jelas saya sana. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Terima kasih Pak Berni, Pak Nelis, terima kasih sekali lagi. Nah saudara, kalau saudara renungkan ayat ini baik-baik dari ayat yang dibacakan Pak Nelis tadi, ada banyak sekali rahasia-rahasia firman Tuhan di dalamnya. Ada banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang disediakan buat kita saudara melalui ayat ini saudara. Tetapi saya ingin memberikan tentang hal yang saya dapatkan dan saya rasa sepertinya sudah pernah juga saya sampaikan. Tetapi firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan pada saya untuk ini disampaikan kembali di masa-masa menjelang kedatangan Tuhan Yesus datang kali yang kedua saudara. Puji nama Tuhan. Nah saya membagi menjadi 4 bagian di dalam khotbah saya seperti biasa. Bagian yang pertama adalah Yesus adalah 100% manusia. Amin saudara. Ayo ucapkan 1, 2, 3. Yesus adalah 100% manusia. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus adalah manusia saudara, 100% bahkan dikatakan. Ya, mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 9 tadi. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi? Ya, perempuan ini sedang berbincang-bincang dengan Yesus. Dan dia hanya mengenal Yesus adalah seorang Yahudi. Minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, sama seperti saudara saya dengan Pak Nelis. Pak Nelis kan orang Sumba, saya orang Jawa. Ya, pengenalannya hanya terbatas seperti itu saja. Orang Samaria ini berjumpa dengan Yesus. Dan dia hanya mengenal Yesus hanya seorang Yahudi saja, manusia biasa saja saudara. Nah saudara, sama seperti tadi saya katakan, saya juga hanya mengenal Pak Nelis sebagai manusia biasa saja. Ya, itulah pengenalan perempuan Samaria kepada Yesus. Saya katakan di dalam judul tadi, katakan Yesus memang adalah manusia, 100% manusia. Tapi itu masih koma saudara, belum titik saudara. Nah saudara, di dalam Lukas pasal 6 ayat 5,
Lukas pasal 6 ayat 5 juga dikatakan, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia. Ya, Yesus sendiri mengakui anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus sendiri menyampaikan bahwa dia adalah manusia, 100% manusia. Di dalam 2 Yohanes pasal pertama ayat 7, saudara, 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Perhatikan, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus, saudara. Saya baca sekali lagi. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku, perhatikan, yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi malah firman Tuhan mengingatkan, kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus pernah datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu, dia adalah penyesat. Dia adalah antikristus, saudara. Maka kita perlu percaya benar bahwa Yesus adalah 100% manusia, saudara. 2000 tahun yang lalu tentunya ya. Nah, saudara, slide-nya, ada banyak di sekitar kita, saudara, yang mereka taunya bahwa Yesus adalah manusia biasa. Ada banyak orang-orang sekitar kita yang taunya, ngapain sih orang Kristen ini kok nyembah manusia? Yesus kan manusia. Ada banyak orang yang mengenal seperti itu, saudara. Ada banyak orang yang mengerti bahwa Yesus adalah manusia biasa. Amin, kita katakan, tapi itu masih koma, bukan titik, saudara. Haleluya, indah sekali, saudara. Pengenalan akan Yesus itu sangat indah sekali, saudara. Nah, kemudian juga saya katakan memang Yesus adalah manusia. Yesus adalah 100% manusia yang lahir dari Maria, perawan Maria. Saudara ingat perawan Maria, ya, tetapi bukan hasil hubungan suami istri, tetapi dari Rohul Allah, Roh Kudus. Roh Kudus yang datang melalui Maria, ya, kemudian Maria hamil seperti manusia biasa layaknya dan kemudian melahirkan. Ya, saudara, saya pernah ya diledek sama teman saya dulu, ngomongnya kotor sekali, saudara. Waduh, menyakitkan ya. Yesus itu kan manusia melalui keluarnya melalui ini, wah, kotor sekali. Memang, amin. Tetapi dia bukan berasal dari hubungan suami istri. Dia dari Rohul Allah. Ini yang luar biasa, saudara. Ini Rohul Kudus yang ada di dalam Maria. Benih Roh Kudus inilah yang kemudian melahirkan Yesus. Dan saya pernah sampaikan, saudara, luar biasa kelahirannya Yesus, ya. Sampai malaikat di surga turun, ya, mengingatkan kepada Maria, jangan takut, engkau yang kamu mengandung ini adalah, ya, Yesus, anak Allah. Kemudian juga kepada gembala-gembala, malaikat datang mengingatkan bahwa telah lahir seorang juru selamat. Wah, ini sekali, saudara. Memang dia adalah manusia, 100% manusia. Tetapi kalau saudara melihat dari situ saja bahwa Yesus, ya, pada waktu lahir, malaikat di sorga sampai datang untuk mengingatkan kepada mereka. Saudara perlu untuk memberi koma pengenalan itu kepada Yesus. Belum selesai, berarti ini bukan manusia biasa. Tadi saya katakan, ya, masih ada banyak orang yang mengenal Yesus itu hanya manusia biasa. Ya, wajarlah karena mereka belum tahu. Firman Tuhan katakan mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Mereka masih dibutakan oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang menghalang-halangi mata rohani mereka. Inilah tugas kita, saudara. Mereka baru mengenal Yesus adalah sebagai manusia saja.
Nah saudara, memang Yesus adalah sebagai manusia, ya dapat merasakan sedih dan sukacita sama seperti kita. Yesus juga mengalami kematian sama seperti kita, ya. Saudara kita Pak Andoyo yang sudah dipanggil Tuhan kemarin, ya, mengalami kematian. Namun bedanya dia bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Ini saya percaya iman saya yang seperti ini harus mendasar di dalam diri kita, saudara. Sehingga saudara tidak akan tergoyahkan saat saudara diledek atau dilecehkan. Ada yang mengatakan Yesus itu kan manusia biasa. Saudara tidak perlu, ya, terbawa oleh pengaruh-pengaruh seperti itu, saudara. Saudara bisa menjelaskan memang benar Yesus adalah manusia. Jelaskan saja. Pada waktu lahir, ya, malaikat datang. Indah sekali, luar biasa, saudara. Jelaskan saja. Nah saudara, sekali lagi saudara, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang mengenal Yesus sebagai manusia biasa. Mungkin itu suami saudara, bahkan mungkin anggota keluarga kita, mungkin sahabat kita, teman kita, taunya bahwa Yesus adalah sebagai manusia biasa. Saya pun dulu juga seperti itu, saudara. Mungkin 50 tahun yang lalu saya mengenal Yesus juga sebagai manusia saja. Tetapi saudara, indah sekali dalam pengajaran ini, saudara. Mari kita akan melihat, saudara, bagian yang kedua saya ingin jelaskan. Yesus juga adalah seorang nabi. Yesus adalah seorang nabi, saudara. Tadi ke perempuan Samaria tadi waktu berbincang-bincang, setelah dia mendengar perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Yesus, saudara. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah adalah firman. Dan saat dia mendengar firman yang disampaikan oleh Yesus, maka saudara lihat, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Wah, meningkat, saudara. Yang tadinya hanya mengenal Yesus sebagai orang Yahudi, kemudian dia mulai meningkat. Bukan lagi hanya sekedar manusia, tetapi Yesus itu adalah nabi. Waktu Yesus mengingatkan 5 orang perempuan itu, 5 orang laki-laki itu bukan suamimu. Kok ngerti ya? Kok ngerti ya? Aku punya selingkuhan 5. Ya, kok ngerti ya? Bahwa itu suamimu, yang itu juga bukan suamimu. Loh, kok ngerti ya? Yesus ngerti. Memang Yesus bukan manusia biasa, saudara. Dia meningkat. Ternyata engkau nabi ya. Bukan manusia, bukan hanya sekedar orang Yahudi. Engkau adalah nabi. Wah, mulai ada peningkatan, saudara. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kalau saudara banyak bawa Alkitab, sudah garis bawahi ya. Yang tadi seorang Yahudi, sekarang nabi, saudara garis bawahi ya. Kalau saudara bawa Alkitab tadi yang ayat 9 tadi ada kata seorang Yahudi, saudara garis bawahi. Saudara, sekarang engkau seorang nabi, saudara garis bawahi, saudara. Juga di dalam Lukas 24 ayat 19. Lukas 24 ayat 19 di sana dikatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Perhatikan, dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Saudara, Yesus memang benar, dia adalah manusia 100%. Dia adalah seorang nabi, amin, saudara. Yesus sebagai nabi terus memberitakan Injil. Yesus sebagai nabi, dia memberitakan kabar baik, kabar keselamatan selama dia hidup, saudara. Ya, mari kita juga lihat juga di dalam Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35, apa yang dilakukan Yesus sebagai seorang nabi? Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil kerajaan surga. Ya, memberitakan Injil kerajaan surga serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Amin. Itu yang dilakukan memang Yesus seorang nabi. Yesus juga membimbing untuk orang hidup benar. Yesus membimbing orang-orang untuk hidup benar. Dan Yesus bukan hanya membimbing, tetapi dia juga memberikan teladan bagaimana hidup sebagai orang-orang percaya, bagaimana sebagai anak-anaknya. Selama dia ada dalam dunia ini, ya 2000 tahun yang lalu dia sebagai manusia, tetapi dia juga sebagai nabi. Dia terus memberitakan Injil, menyembuhkan orang yang sakit, saudara, bahkan membangkitkan orang yang mati, saudara. Nanti malam ada rapat tim kematian, ya. Saudara, mulai tim kematian mulai memikirkan namanya apa yang baik, ya. Jangan tim kematian, ya. Ada yang mengusulkan Lazarus, tim Lazarus. Ada yang mengusulkan tim harapan. Wah, dasar sekali, ya. Puji Tuhan, nanti kita bahas, ya, nanti malam, ya. Kita tim kematian nanti mau rapat nanti malam, ya. Kita akan membahas salah satunya namanya juga, ya, supaya kita punya nama yang lebih indah, saudara. Nah, saudara, inilah yang dilakukan, saudara. Ya, Yesus memberikan teladan bagaimana dia hidup sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anaknya. Yesus memberitakan kabar baik selama dia ada. Dia juga menyembuhkan orang yang sakit, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Memang dia adalah manusia dan juga adalah sebagai nabi, saudara. Tetapi sekali lagi itu belum titik, masih koma. Ya, kalau masih ada orang-orang di sekitar saudara yang mengatakan, oh Yesus itu kan orang Yahudi, dia kan hanya Nabi Isa. Amin. Ya, amin. Tapi ingat, belum titik, masih koma. Pengenalannya masih koma. Perlu ada terus dia mendengar firman, perlu dia terus mendengar firman, sama seperti perempuan Samaria yang pada saat dia hanya mengenal Yesus sebagai manusia, tetapi saat dia mendengar firman, setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah firman, maka dia mulai mengenal lagi, bukan hanya sebagai seorang Yahudi, tetapi dia seorang nabi. Ada peningkatan, saudara. Ini dasar sekali, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, saudara, saya katakan bahwa Yesus benar adalah 100% manusia. Yesus adalah seorang nabi. Tetapi bagian yang ketiga, saudara, Yesus adalah juru selamat dunia. Amin. Ayo ucapkan 1, 2, 3. Yesus adalah juru selamat dunia. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik pada waktu Pak Nelis membaca tadi, saya ulang di bagian yang saya bacakan, itu yang akan kita bahas bersama-sama. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 41 dan 42 di sana dikatakan, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dari dia, mendengar firman yang keluar dari mulut Yesus. Dan kami tahu, perhatikan, bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wah, sudah garis bawahi kalau sudah baca Alkitab, ya, juru selamat dunia. Dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, ini sesuatu yang sangat indah, saudara. Saat dia mendengar firman, saat dia mendengar setiap perkataan yang disampaikan oleh Yesus, dia mulai imannya timbul perempuan Samaria ini. Dia bukan lagi mengenal Yesus sebagai manusia, dia bukan lagi mengenal Yesus sebagai nabi, tetapi bahkan dia dan orang-orang Samaria dikatakan mengenal Yesus sebagai juru selamat dunia. Amin, saudara. Ini yang menjadi tugas kita, saudara.
Di saat-saat zaman akhir ini saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus saudara, pertanyaan yang sangat penting, apakah kita sudah memberitakan bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia? Apakah kita sudah menyampaikan kabar baik kepada orang lain itu, sehingga mereka bukan lagi mengerti bahwa Yesus sebagai manusia, bukan lagi hanya Yesus mereka mengenal Yesus sebagai Nabi, tetapi saudara, kita harus sampai kepada mereka supaya mereka mengenal bahwa Yesus sesungguhnya adalah Juru Selamat dunia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini yang menjadi tugas kita saudara. Ini yang menjadi kewajiban kita. Yesus sudah tidak ada, dia sudah naik ke surga, dan itu sudah didelegasikan kepada kita, umat yang dipilih oleh Tuhan. Wah, kalau saudara kemarin gak ikut doa puasa, saudara rugi saudara. Wah, Mbak Anis menyampaikan firman Tuhan. Kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Wah, yes, mantap ya. Kita adalah umat dipilih Tuhan. Haleluya saudara. Oleh sebab itu Tuhan mempercayakan kepada saudara dan saya orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini, untuk menyampaikan kabar keselamatan ini, supaya mereka terbuka mata rohaninya, bukan hanya mengerti Yesus sebagai manusia, bukan hanya mengerti Yesus sebagai Nabi Isa, mungkin begitu ya, tetapi mari sampai dia benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Puji nama Tuhan. Ini tugas dan kewajiban saudara dan saya, saudara. Kalau saudara menyatakan bahwa saudara adalah anak-anaknya, kalau saudara menyatakan bahwa saudara adalah biji mata Tuhan, kalau saudara menyatakan bahwa saudara dan saya adalah umat pilihannya, ini sudah dipercayakan kepada kita. Entah saudara mau menyampaikan tentang hal itu secara langsung, maupun saudara melalui media sosial, saudara, banyak cara yang bisa kita lakukan. Saya tidak tahu apakah kita perlu dievaluasi, apakah masih ada yang menyampaikan kabar baik sebulan sekali. Waktu Pak Supiantono menyampaikan hari Sabtu ya, kalau saya kamu dia itu ya, program kerja kita sebulan sekali memberitakan kabar baik. Apakah sudah dilakukan? Semuanya senyum-senyum saja. Apa itu artinya senyum-senyum? Ya, apa artinya senyum-senyum? Saya ingin sebenarnya Mbak Iwin ini mengajarkan kepada kita ini. Karena Mbak Iwin itu waktu kuliah, saya tahu persis ya Mbak Iwin ya. Sebelum di wisuda, kewajiban di STI itu harus membaptis 5 orang. Ya Mbak Iwin ya? Ya? 15. Wah, dahsyat. 15 orang. Oh, bukan 5 ya. Mungkin waktu saya turun 5. Ada diskon 15. Bayangkan saudara, kalau sudah menyampaikan Injil kepada orang lain, kemudian dia percaya Yesus sampai dia dibaptis, baru 1, 2 sampai 15 orang baru diwisuda. Ya, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun nunggu itu belum, masih 13, kurang 2 belum bisa wisuda. Ini rohnya ini harus menyala-nyala ini, ditularkan kepada kita ini api itu ya. Amin. Haleluya. Enggak usah 15, 5 aja udah dahsyat itu. 5 dahsyat itu ya. Kalau kita jemaat 5. Kalau kamu katakan kamu adalah biji mata Tuhan, umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, harus bisa membaptis dulu. Enggak usah banyak-banyak, 5 orang. Wah, luar biasa. 15 orang loh. Saya baru tahu 15, saya pikir 5. Ya. Ya. Ya S1 15. Luar biasa. Puji Tuhan, sampai ditunda-tunda ada yang belum diwisuda. Nah, saudara, kembali saudara pada apa yang kita sampaikan. Nah, saudara, inilah yang penting buat kita saudara. Sama seperti di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 saudara. Lukas pasal 2 ayat 11, pada waktu Yesus lahir saudara, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita inilah yang harus kita terus sampaikan saudara. Ya, karena Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai juru selamat. Karena Yesus mengasihi semua manusia.
Bukan hanya kita loh saudara, ya. Yesus bukan mengasihi kita saja. Yesus mengasihi semua orang beragama apa saja, tidak hanya orang Kristen. Yesus mengasihi semua suku, ya, suku apa saja. Yesus mengasihi dari siapa saja saudara. Karena Yesus ingin supaya apa? Semua orang diselamatkan. Amin. Yesus merindukan supaya semua orang diselamatkan saudara. Tapi dia tidak lagi datang seperti tadi bertemu dengan perempuan Samaria. Tidak seperti itu saudara. Dia mempercayakan kepada kita umat pilihannya, umat tebusannya saudara. Supaya kita meneruskan apa yang diteladankan oleh Yesus, yang kita renungkan pada pagi hari ini. Saya berharap saudara pada waktu Tuhan datang kali yang kedua, apapun atau mungkin pada saat Tuhan kita dipanggil Tuhan, saudara sudah pernah melakukan hal itu. Saudara sudah memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, walaupun mungkin mereka menolak. Tidak apa-apa. Ya, kemarin saya juga menyampaikan kabar baik itu, orangnya senyum-senyum saja. Oh, tidak apa-apa. Direnungkan ya, direnungkan baik-baik. Nanti biar Roh Kudus yang bicara. Ada kabar baik, Pak. Apa kabar baik? Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Dia mau mengampuni dosa-dosanya Bapak. Wah, ya, tukang parkir, tukang saya berenang di sana juga. Ada orang Bu Hari bilang, Pak, ngapain sih Bapak kok udah sehat kok terapi? Pertama saya mau memanfaatkan BPJS. Kedua, saya ingin supaya saya bisa berjejaring dengan orang-orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Ngomong ujung-ujungnya memberitakan kabar baik. Kalau saya nggak ketemu dengan orang-orang, bagaimana bisa memberitakan kabar baik? Walaupun bisa melalui media sosial, ya, tapi saya rindu supaya bisa berinteraksi. Saya berenang ya supaya bisa ketemu dengan orang-orang. Saudara, karena kabar baik, kabar keselamatan ini harus diterima oleh mereka, harus didengar oleh mereka. Karena Yesus mengasihi isi dunia ini. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Perhatikan kata dunia, bukan hanya orang BBA saja, bukan hanya orang Talitakum saja, bukan, tetapi untuk isi dunia ini. Saya berharap saudara, mari jangan sampai nanti Tuhan datang atau kita dipanggil Tuhan, kita belum pernah memberitakan kabar baik itu. Kita belum pernah memberitakan kabar keselamatan itu. Tuhan memilih saudara, Tuhan memakai kita supaya kita bisa memberitakan kabar baik. Tuhan memberikan Roh Kudus pada kita, itu yang memampukan kita, yang menolong kita untuk kita bisa berbicara, memberitakan kabar baik. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang ketiga tadi dikatakan dia memang Yesus adalah sebagai Tuhan dan sebagai Nabi, tetapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia tidak terkecuali saudara. Dia sudah bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan setia sampai akhir. Dia menyediakan tempat. Ya. Jadi kalau kita belum dipanggil Tuhan, tempat kita belum tersedia. Ya, jangan bilang rumah kita belum jadi. Nanti ada yang ngomong, emang Tuhan tukang bangunan ya, bukan ya. Tapi tempat kita belum tersedia. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Dia sudah bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan setia sampai akhir. Bersyukurlah saudara, jikalau kita masih saat ini ya belum, tempat kita belum tersedia sehingga kita belum dipanggil Tuhan, berarti Tuhan mau memakai kita. Amin. Memakai kita untuk bisa memberitakan kepada orang lain supaya mereka juga boleh dicalikan mata rohaninya. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Dia akan membawa kita ke surga yang mulia karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan sampai nanti pada waktu Tuhan datang di awan-awan karena kita tidak pernah memberitakan kabar baik, kita tertinggal. Jangan sampai saudara. Tidak mau apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diberitakan oleh Tuhan, lakukan itu saudara.
dengan berbagai macam cara. Tuhan sudah memilih kita. Tuhan mau memakai kita untuk kita juga memberitakan kabar baik. Jangan khawatir saudara, nanti bagian yang keempat ada sesuatu yang indah bagi orang yang memberitakan kabar baik. Bagian yang keempat, bagian yang terakhir. Beritakanlah Injil, kabar baik itu. Tadi saya katakan ya di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga. Memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, saudara, Yesus bukan hanya memerintahkan kepada kita, tetapi Yesus juga memberikan teladan kepada kita, supaya kita umat pilihannya juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, Injil Matius pasal 5 ayat 9 ini adalah bagian kita, upah yang akan kita terima saat kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Perhatikan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, memberitakan Injil inilah yang menjadi kewajiban kita untuk memberitakan kabar baik ini, agar mereka boleh mengenal bahwa Yesus bukan hanya sebagai manusia saja atau sebagai nabi saja, tetapi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saat Injil diberitakan, maka mereka mendengar dan imannya timbul dan mereka dapat menjadi percaya. Bagian yang terakhir saudara, saat Injil diberitakan, sesungguhnya kita sedang membawa berita damai, dan firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, janji hidup berbahagia disediakan bagi sang pembawa berita damai, saudara dan saya, anak-anak Allah. Haleluya, indah sekali saudara. Tuhan menjanjikan, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang memberitakan kabar baik, kabar damai itu. Berbahagialah. Kalau Yesus yang mengatakan berbahagia saudara, saudara tidak perlu khawatir. Berbahagia artinya Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, Tuhan akan membawa kita kepada sukacita di dalam Tuhan. Dia akan menjamin kita akan hidup berbahagia saat kita mau melakukan, membawa kabar damai itu kepada orang lain, sehingga orang boleh mendengar, orang boleh percaya pada Yesus. Mari saudara, saya berharap kita ini menjadi renungan, menjadi bahan renungan buat kita. Tuhan, aku rindu benar-benar hidup saya berbahagia karena aku dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Amin saudara. Saudara rindu, katakan kanan kiri, yuk kita beritakan kabar baik. Yuk kita mau berbahagia. Yuk kita mau berbahagia. Mungkin itu sahabat saudara, mungkin itu orang tua saudara. Sampaikan saudara, bawa dalam doa dan sampaikan kepada mereka kabar baik itu, supaya mata rohani mereka terbuka, supaya ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka boleh dipatahkan, dan mereka imannya boleh timbul. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 10, bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar Injil? Inilah menjadi satu kewajiban bagi kita saudara. Berdoa dulu ya. Saya selalu berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang membutuhkan Engkau. Berikan keberanian kepada saya untuk memberitakan kabar baik. Berikan hati yang mengasihi mereka. Pertemukan saya. Beri kesempatan untuk saya memberitakan kabar baik. Saudara, ini menjadi tanggung jawab kita. Ya, saya masih ingat
Pak Kehatu kalau masalah tidak bersama sampaikan, kalau gereja tidak memberitakan Injil, itu sama dengan arisan katanya. Sama dengan arisan saja. Kalau jemaatnya tidak pernah memberitakan Injil, sama dengan arisan kumpul-kumpul saja. Wah, itu kalau direnungkan keras sekali juga. Bahkan seorang hamba Tuhan, Pak almarhum Yeremia Rim katakan, kalau saudara pulang dari sini, saudara tidak rindu memberitakan Injil, saudara salah masuk gereja ini. Saudara hanya mau bikin panas bangku gereja ini. Kalau saudara tidak pulang dari sini, tidak rindu untuk memberitakan Injil, saudara salah masuk gereja ini. Wah, Pak Yeremia Rim almarhum, saya masih ingat kata-katanya, statement-statementnya. Kalau saudara tidak pulang dari sini, tidak rindu untuk memberitakan kabar Injil, saudara salah masuk gereja ini. Saudara hanya bikin panas bangku gereja saja. Saudara, ini merupakan satu cambuk buat kita, memotivasi kita untuk kita mau dipakai Tuhan. Amin. Kita mau dipakai Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Dia menjanjikan saudara akan hidup berbahagia di saat kita terus memberitakan kabar baik, di saat kita terus membawa kabar damai kepada orang lain. Entah itu dimanapun saudara, beritakan kabar damai itu supaya mereka juga boleh diselamatkan dan kita hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Amin. Mari pemain musik WR Singer boleh maju ke depan. Saya akan berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Biar firman itu tidak akan berlalu begitu saja. Firman itu akan tertanam di dalam hati kami. Biar kami boleh menyadari masih ada banyak orang-orang sekitar kami yang mereka masih mengenal Yesus hanya sebagai manusia, yang mereka hanya masih mengenal Yesus sebagai nabi. Tuhan tolong mereka, Tuhan. Tuhan tolong beri hikmat kepada kami untuk kami boleh menyampaikan kabar baik ini, supaya mereka juga boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Semoga mereka tidak binasa, tetapi mereka boleh memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tolong berikan kepada kami roh keberanian, berikan kepada kami roh yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tuhan tolong pertemukan kami dengan mereka, Tuhan. Biar belas kasihan Kristus boleh mengalir dalam kehidupan kami, sehingga mereka boleh merasakan kasih Kristus. Tuhan tolong, Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami belum melakukan hal itu. Ampuni kami, Tuhan. Kami percaya janji-Mu bagi kami. Kami adalah orang-orang yang berbahagia saat kami mau dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.